dengan Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Kami mahasiswa PKL di Kantor Gubernur Sekretariat Daerah Sumatera Barat yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Biro Perekonomian, Biro Organisasi, dan Biro Pengadaan dan Barang Jasa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil laporan magang kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Suci Lanasari. Saya Rika Sarika. Nama saya Ade Ramadana. Nama saya Muhammad Yanda. Nama saya Ahmad Yalam. Saya Gazana Islami. Saya Rahasa Suci. Saya Fulda Iansa. Nah, semoga sudah dipahami dan disimak dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang praktik kerja lapangan di kantor Gubernur Sekretariat Daerah. Adapun perkembangan teknologi informasi pada saat sekarang atau TIK bisa disebut TIK sangat pesat. Hal ini bisa kita lihat pada dampaknya di kehidupan sehari-hari, yang dimana proses perkembangan penyebaran informasi semakin pesat. Berbagai jenis bentuk dan media penyimpanan mulai muncul. Disinilah arsip. Istilah arsip dikemukakan. Arsip adalah catatan kegiatan atau peristiwa yang menyimpan yang telah dilakukan atau dikerjakan. Arsip adalah catatan atau kegiatan peristiwa yang menyimpan berbagai kegiatan atau yang memiliki nilai guna, yang dimana selain itu sebagai nilai informasi, arsip juga berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban suatu kegiatan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mendefinisikan arsip sebagai rekaman atau kegiatan atau peristiwa yang berbentuk dalam media sesuai dengan perkembangan zaman atau kebutuhan, yang dibuat, diterima oleh lembaga negara, organisasi politik, kemasyarakatan, perorangan, yang mana dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan kehidupan bernegara. Terima kasih. Nah, selanjutnya tujuan praktik kerja lapangan. Yang pertama, menambah pemahaman mahasiswa tentang teori dan praktik kearsipan dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Yang kedua, memberikan pengalaman praktis mahasiswa dalam mengelola arsip dan dokumen. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan para profesional kearsipan seperti ahli kearsipan, arsiparis, dan sebagainya. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam hal organisasi, manajemen waktu, dan kerjasama tim. 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab mahasiswa dalam menjaga kerahasiaan dan integritas arsip serta memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Nah, selanjutnya manfaat praktik kerja lapangan. Adapun manfaat dari praktik kerja lapangan kearsipan ini yaitu yang pertama, memperoleh pengalaman bekerja di lingkungan kerja yang sebenarnya dan mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan kerjasama tim. Yang kedua, mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang karir. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengelola arsip dan dokumen secara profesional. Selanjutnya, visi dan misi Kantor Gubernur Sumatera Barat. Yang pertama, visi instansi, yaitu terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Yang kedua, misi instansi. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing. Kedua, meningkatkan kata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah, adat, kesani syarak bahasa yang diketahui. Ketiga, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang keempat, meningkatkan usaha perdagangan dan infrastruktur dan industri kecil atau menengah serta ekonomi berbasis digital. Yang kelima, meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Yang keenam, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang keadilan dan berkelanjutan. Terakhir, mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, akutabel serta berkualitas. Selanjutnya yaitu sejarah tentang Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat merupakan gedung yang digunakan sebagai markas resmi Gubernur Sumatera Barat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala pemerintahan daerah. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Sumatera Barat diresmikan sebagai provinsi terpisah dan ditunjuk
sebagai ibu kota provinsi di kota Bukit Tinggi. Namun, pada tahun 1956, pusat pemerintahan provinsi dipindahkan ke kota Padang. Kemudian kantor Gubernur Sumatera Barat pada tahun 1957 di kota Padang resmi didirikan sebagai markas resmi Gubernur Sumatera Barat. Kantor ini pertama kali berada di Jalan Sudirman sebelumnya dan pada akhirnya dipindahkan ke lokasi yang lebih besar di Jalan Rasuna Said. Kemudian pada tahun 1978 dibangunlah gedung baru untuk kantor Gubernur Sumatera Barat yang terletak di Jalan Rasuna Said. Gedung baru ini memiliki luas bangunan sekitar 3.500 meter persegi dan dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang rapat, ruang kerja, dan juga ruang tamu. Dan kemudian pada tahun 2006, kantor Gubernur Sumatera Barat mengalami renovasi dan perluasan. Renovasi dan perluasan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang yang semakin meningkat serta untuk meningkatkan kenyamanan dan juga kinerja para pejabat dan pegawai di dalamnya. Setelah renovasi dan perluasan, kantor Gubernur Sumatera Barat kini memiliki luas bangunan yang sangat luas sekitar 7.000 meter persegi. Untuk materi selanjutnya yaitu lokasi ke instansi kantor gubernur, itu bertepatan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dengan kode pos 25129. Untuk struktur organisasi pemerintahan di kantor gubernur itu terdapat gubernur dan di bawahnya itu ada wakil gubernur. Selanjutnya dibawahi lagi dengan sekretariat daerah yang memiliki 3 asisten. Asisten pertama, asisten kedua, dan asisten yang ketiga. Lalu di bawah sekretariat itu terbagi pada 2 bagian, yaitu ada dinas daerah, badan daerah, rumah sakit daerah, sekretariat DPRD. Lalu ada bagian biro-biro, yaitu salah tiganya itu ada biro organisasi, biro pengadaan jasa, biro sekretariat, biro hukum, dan biro lainnya. Dan untuk yang hampir setara dengan gubernur yaitu DPRD. Gambaran umum kantor Gubernur Sumatera Barat. Sebagai perencana Biro Organisasi Bandung, karena waktu itu merupakan periode arsitektur modern, maka desainnya pun sesuai dengan tren saat itu. Dengan ciri-ciri mengutamakan teknologi, fungsional, kenyamanan buatan, anti ornamen dan simbolis, elitis, serta tidak mempunyai nilai atau unsur arsitektur tradisional daerah atau lokal. Gubernur almarhum Koharudin Datuk Rantayu Basa menghendaki review atau perubahan desain dengan memasukkan unsur arsitektur tradisional Minangkabau. Maka dimintalah seorang arsitek muda yang baru lulusan dari ITB waktu itu, yaitu Insinyur Haji Samsul Asri PhD, kini sudah berusia 83 tahun, untuk mendesainnya dengan menerapkan arsitektur Minangkabau, sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana atau kontraktor pembangunan kantor Gubernur Sumbar ini. Selanjutnya adalah di biro di kantor Gubernur Sumatera Barat. Yang pertama itu adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan bagian dari sekretariat kantor Gubernur yang bertanggung jawab melakukan pengolahan bahan dan barang dan jasa untuk melakukan kegiatan dalam operasional di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Biro ini bertugas mengkoordinasikan dan mengelola proses pengadaan barang dan jasa dalam perencanaan pengadaan sehingga pengolahan inventaris barang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua itu adalah Biro Perekonomian Sekda Provinsi Sumatera Barat. Biro ini merupakan adalah salah satu bagian yang bertugas mengkoordinasikan, memfasilitasi kegiatan berkaitan dengan perekonomian di wilayah Sumatera Barat dan menyusun melaksanakan kebijakan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga adalah Biro Perekonomian Sekda Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasikan di berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan
organisasi di lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab mengembangkan sistem organisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan dan regulasi dalam sumber daya manusia di lingkungan Sumatera Barat. Kesimpulan, praktek kerja lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan dalam mempraktik ilmu yang telah mereka pelajari ketika perkuliahan dalam lingkungan kerja. Praktik kerja lapangan yang dilakukan di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat mulai tanggal 10 Februari sampai 10 Maret. Kegiatan yang dilakukan selama praktik kerja lapangan antara lain pengelolaan arsip dinamis, entry data arsip, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, dan masih banyak kegiatan lainnya. Praktik kerja lapangan yang dilakukan di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat banyak memberikan pengajaran terutama tentang kerja dan dapat membanding serta menilai teori maupun praktik yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan. Masalah ditemukan selama praktik kerja lapangan yang arsipnya masih berantakan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, tenaga penata kearsipan kurang karena arsip yang dikelola banyak sedangkan penata kearsipannya hanya 1 orang. Saran, sebagai arsiparis, tugas utama Anda adalah untuk memastikan bahwa semua dokumen dan informasi penting dalam suatu organisasi tersimpan dengan aman dan mudah diakses. Untuk ini, Anda perlu mengikuti prosedur kearsipan yang telah ditetapkan oleh organisasi prosedur. Permulaan mencakup identifikasi dokumen yang perlu disimpan, pemilahan sistem penomoran dan pembuatan daftar inventaris searsip, pemilahan sistem penomoran dan pembuatan daftar inventaris arsip. Sementara itu, prosedur penyimpanan mencakup penentuan jenis klasifikasi arsip, cara penyimpanan dokumen, dan pemberian label pada setiap dokumen untuk memudahkan pengambilan dan penyimpan ulang di kemudian hari. Pengalaman positif selama PKL di kantor Gubernur Sumatera Barat. Bagi universitas, itu pengalamannya yaitu memperkuat kurikulum dan program studi dengan memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa untuk mengelola arsip dan dokumen secara profesional, meningkatkan reputasi program studi dalam bidang kearsipan dan memperluas jaringan kerjasama dengan organisasi dan instansi yang terkait dengan kearsipan. Kemudian ada bagi mahasiswa, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengelola arsip dan dokumen secara profesional, memperoleh pengalaman bekerja di lingkungan kerja sebenarnya dan mengembangkan keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan kerjasama tim. Sistem PKL di kantor Gubernur Sumatera Barat. Kegiatan pada hari pertama praktik kerja lapangan adalah pemberian arahan dari kepala biro masing-masing dan penempatan di berbagai bidang. PKL di Kejati Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 10 Februari sampai 10 Maret 2023. Dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai pukul 4 sore. Ketika PKL, mahasiswa memakai baju hitam putih dan baju batik. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.